Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang menanya, apakah ada amalan untuk menemukan Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah amalan. Ada amalan yang bersifat fisik, ada amalan yang bersifat bacaan yang harus dibaca ketika di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dhanbihi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinyatakan sebagai hadis sahih. Barang siapa yang mendirikan, ini bahasanya koma, maknanya adalah barang siapa yang mau mendirikan. Mangkoma Lailatul Qadar, siapa yang mau mendirikan malam Lailatul Qadar, yaitu 10 akhir, ya, menghidupkan malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Syaratnya satu, iman. Harus beriman karena Allah, bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh, tapi karena panggilan iman. Yang kedua, wahtisaban, dan pamrih karena Allah. Jangan ada yang lain, karena Allah. Satu, panggilan iman. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu syaratnya sudah tercapai, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, dihapus oleh Allah, wa ma ta'akhkhar. Ya. Yang akan datang dihapus, yang sudah lewat juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberkahan di akhir bulan Ramadan, atau yang disebut dengan 10 al-ashir, 10 di akhir bulan Ramadan. Siapa yang istiqomah selalu hadir mendatangkan sholat di malam hari, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat. Jangan lupa itu, sholat hajat, sholat taubat karena kita tobat kepada Allah, sholat tahajud karena ingin terangkat derajatnya kita, terus sholat hajat supaya segala kebutuhan, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya? Sulusul lail, karena Allah turun, ya, Allah turun pada waktu sulusul lail. Yang dimaksud turun adalah rahmat Allah turun di sulusul lail. Kemudian apa yang dibaca, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diwakilkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah, menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada amalan yang menyebabkan aku ingin ketemu dengan Lailatul Qadar? Maka Rasulullah terdiam sejenak, karena pada waktu itu belum ada kalimatnya. Akhirnya Allah turunkan wahyu, turunkan ilham, turunkan wahyu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa wa'fu anni. Cukup membaca itu. Berapa kali? Boleh membaca 100 kali. Sehabis sholat, khusus di akhir Ramadan, jangan lupa membaca 11 kali. Habis subuh 11, habis zuhur 11, habis asar 11, habis maghrib 11, habis isya 11. Setelah sholat malam, usahakan 100. Di waktu luar itu baca terus. Dari pagi sampai siang sampai sore, usahakan. Ketika kita diam, apakah kita sambil bekerja di rumah, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil nyetrika, silahkan membaca Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa wa'fu anni. Terus baca di akhir-akhir, bahkan sebenarnya dari awal Ramadan baca itu, ya, baca itu dari awal Ramadan, tapi paling tidak di akhir-akhir Ramadan 10 hari harus membaca itu. Masya Allah, kalau Allah takdirkan kita menemukan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapat disalami oleh malaikat Jibril, diajak salaman oleh malaikat Jibril. Apakah ada man sohafahu Jibril alaihi salam yatlufu qalbuh wa taksiru dumu'ah? Barang siapa yang sedang sholat tahajud, sedang sholat tobat, sedang sholat sunnah, atau sedang berzikir, atau sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Tahu-tahu diajak salaman oleh malaikat Jibril. Man sofahahu, barang siapa yang bersalaman dengan malaikat Jibril, yatluhu qalbu, hatinya halus, tenang, pada saat itu tenang. Wataksur tumuhu, maka kemudian mengeluarkan air mata. Berarti orang itu mendapat Lailatul Qadar. Yang kedua, dengan cara lain, ada orang yang tahu-tahu ada cahaya. Begitu kita lagi zikir, lagi tahajud, lagi sholat tobat, lagi sholat hajat, ketika kita sedang berusaha khusyuk, tahu-tahu seolah-olah ada cahaya, semacam kilat masuk ke dalam kita. Cahaya yang masuk ke kita, maka itu adalah tanda mendapat malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, ada lagi cara yang lain. Begitu kita sedang asyik khusyuk sholat, sedang berzikir, sedang baca Al-Quran, tapi maaf, di zaman akhir ini, kalau kita mau menjalankan, apakah harus di masjid? Apakah harus di musola? Tidak harus. Memang yang bagus itu di musola, yang bagus itu di masjid. Tapi sebenarnya masjid ada di dalam hati. Sebenarnya musola ada di dalam hati. Walaupun kita di dalam rumah, di rumah punya kamar yang khusus, yang biasa untuk sholat. Kita untuk sholat tahajud dengan khusyuk, tutup pintunya. HP-nya tutup, tolong. HP-nya tutup. Matikan HP-nya. Jangan sambil zikir, megang HP. Sambil baca Quran, megang HP. Tutup HP-nya.
kita khusus lagi komunikasi dengan Allah. Supaya khusyuk, usahakan tutup HP-nya, matikin HP-nya. Ketika itu kita khusyuk sejam atau 2 jam munajat kepada Allah, taubat kepada Allah. Di saat-saat malam Lailatul Qadar, kemudian malaikat Jibril menyalami kepada kita. Di antaranya tadi, yang pertama adalah bisa dengan syarat hatinya dingin, lembut, kemudian meneteskan air mata. Yang kedua, dengan tahu-tahu cahaya masuk ke dalam kita atau seperti petir kilat di depan kita. Yang ketiga, bisa jadi tahu-tahu ada bau harum, padahal kita nggak pakai haruman, tahu-tahu bau menguap kepada mulut kita, kepada hidung kita. Wah, itu berarti juga ciri daripada mendapat malam Lailatul Qadar yang didanyakan dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairun min alfisa. Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada sholat 1000 bulan atau sholat, bayangin saja itu, sholat ibadah 83 tahun lewat 4 bulan. Ya, bayangin saja itu. Seolah-olah siangnya untuk ibadah 12 jam, malamnya untuk ibadah 12 jam, tanpa henti-hentinya. Seolah-olah orang itu hidup 83 tahun lewat 4 bulan dalam kondisi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan waktu yang hanya sebentar. Di akhir-akhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sumpah wal layalil asri, demi waktu-waktu layalil asri, malam-malam yang 10, jangan tinggalkan, jangan lewatkan untuk lebih pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulusul lail, yang biasanya bangunnya terlalu siang, usahakan ini sudah di akhir, bangunlah jam 3, kalau bisa setengah 2 sudah bangun untuk menjalankan tobat, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Lebih baik ditambah dengan sholat tasbih. Sholat tasbih, kemudian kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Dan zikir-zikir yang lain silakan, tapi membaca itu paling tidak 100 kali. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengharap ridho Allah, maka Allah akan memberikan pahala man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, walaupun kita tidak mendapatkan ciri-ciri yang masuk kepada diri kita disalami oleh malaikat Jibril, cuma sekedar membaca, melakukan ibadah pada waktu itu, maka sudah diampuni dosa yang telah lalu dan diampuni dosa yang akan datang, walaupun kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar, ya, imannya kita sudah jelas, diampuni dosanya yang telah lalu dan diampuni dosa yang akan datang, ditambah plus jadinya, ditambah seolah-olah hidup 83 tahun lewat 4 bulan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan yang pendek ini dari sekarang. Biasakan sambil aktivitas membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni, dan terus menerus usahakan. Kiranya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.